Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Arwansyah, NIM 20050504007. Di sini saya akan memenuhi tugas dari MK Hukum Perdata mengenai penyitaan dalam hukum acara perdata. Yang pertama itu mengenai definisi. Penyitaan merupakan upaya paksa dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas satu barang tertentu dari seorang tersangka. Pengertian lain dari penyitaan ialah tindakan penutupan rangkaian tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan pada pasal 1199 AR pada pasal 251 KUH Perdata terjamin perlindungan yang kuat bagi penggugat atas penuhnya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan. Sifat berdasarkan permohonan, yaitu bentuk tulisan atau oral atau bentuk tertulis. Alasan sita. Yang pertama itu mengenai adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat. Yang kedua, kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif. Yang ketiga, sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan yang apabila penyitaan tidak dilakukan dengan tergugat, menggelapkan harta kekayaan, mengibatkan kerugian kepada penggugat. Selanjutnya, tanpa alasan sita ditolak. Hukum menentukan permohonan sita berdasarkan alasan yang didukung fakta. Hakim tidak dibenarkan menuntut yang melampaui batas, misalnya harus dibuktikan berdasarkan batas minimal pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sikap yang sedemikian dianggap berlebihan dapat menimbulkan kesewengan dan juga dapat mematikan hak penggugat mengajukan permintaan sita. Misalnya hakim minta bukti tulis atau sanksi tentang adanya upaya tergugat untuk menggelapkan harta kekayaannya. Permintaan itu dianggap terlampaui ekstrim yang berlebihan. Selanjutnya, permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang. Pemeriksaan sidang. Penegasan putusan MA nomor 371 KPDT 1144 yang berisi mestinya sita jaminan atau CB tidak tercantum dalam gugatan maupun dalam petitum gugatan dan baru diajukan belakang dan dalam surat tersendiri, yaitu setelah gugatan didaftarkan. Cara yang demikian tidak bertentangan dengan tata tertib perencana karena undang-undang memperbolehkan mengajukan sita jaminan dapat dilakukan permintaan sepanjang proses persidangan berlangsung. Selanjutnya, pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif. Permintaan tidak bercorak sewenang-wenang. Perlu ditegakkan prinsip yaitu pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan yang objektif. Prinsip ini berdasarkan atas hak asal permohonan sita yang harus berdasarkan alasan yang cukup dan objektif. Pengabulan sita harusnya jelas dan tercantum di rasional. Larangan penyitaan milik pihak ketiga. Proses penyelesaian perkara tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak yang berkara. Digariskan pada pasal 1340 KUHP yang menegaskan hanya mengikat pada para pihak yang membuatnya. Berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara hanya mengangkat pada pihak yang menggugat atau tergugat. Selanjutnya, larangan penyitaan milik negara. Pada prinsipnya, barang-barang milik negara tidak ada digunakan sita jaminan atau sita eksekusi. Alasannya, karena barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukkan melaksanakan tugas negara. Yang kedua, berdasarkan pasal 66 ICW, memberikan kemungkinan penyita barang-barang negara atas izin MA. Yang ketiga, akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan pasal 66 bahwa barang milik negara tentu baik karena sifatnya atau karena tujuannya menurut undang-undang tidak boleh disita. Selanjutnya, peran justia dalam pengadilan agama atau mahkamah syariah. Bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurasitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, selalu berkoordinasi dengan jurusita pengganti secara vertikal dan horizontal. Yang tiga, keputusan mengenai melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa tertentu dalam perkara. Yang keempat, tanggung jawab terhadap visi dan misi pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam hukum perdata penyitaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pada saat penjajahan Jepang berdasarkan undang-undang tersebut, penyitaan tak diakui beradanya dan diperkenakan melaksanakan seluruh kegiatannya sebagai yang melakukan pada masa penjajahan Belanda. Ketentuan sita dan penyitaan pemerintah Jepang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 dan Nomor 34 Tahun 1942. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.